Halo semua, jumpa lagi di kelas matematika. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar, di pertemuan ini kita akan belajar tentang logaritma ya. Apa itu logaritma? Pernah mendengar kata logaritma sebelumnya? Logaritma, definisinya logaritma itu adalah inverse. Inverse itu adalah balikan dari suatu bilangan berpangkat. Ya, kasarnya seperti itu. Maksudnya adalah seperti ini. Jika saya punya A pangkat B sama dengan C, seperti itu. Bilangan berpangkat, ini bilangan pokok. Ini bilangan pokok yang kita tulis di sini. Kemudian B-nya di sini disebut pangkatnya. Kemudian C di sini adalah hasil bilangan berpangkat. Maka yang ini bernilai ekivalen atau senilai dengan logaritma yang seperti ini. A log C sama dengan B. Di mana A di sini juga disebut sebagai bilangan pokok. Penulisannya seperti ini ya. A-nya kecil di pojok kiri atas dari tulisan log. Ya, sama-sama bilangan pokok. Bilangan pokok. Kemudian C di sini disebut sebagai numerus. Ini C ini adalah sesuai sama di sini. Kalau di bilangan berpangkat dia hasil dari bilangan berpangkat. Kalau di logaritmakan C ini menempati posisi numerus, bilangan numerus ya. Kemudian yang B di sini yang tadinya dalam bentuk pangkat, maka B yang dibentuk di logaritma adalah hasil dari logaritmanya sendiri. Paham ya? Jadi misalnya di sini saya punya kalau dijadikan bilangan, andaikan di sini A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 3, maka C-nya di sini 8 ya. 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 lagi, hasilnya 8. Kalau kita tulis dalam bentuk logaritma, maka ini bisa ditulis bilangan pokoknya adalah 2. Berarti di sini ya posisinya 2 log 8, numerusnya adalah hasil bilangan berpangkat. Kemudian ini hasilnya adalah 3. Hasil logaritma sesuai sama pangkat dari bilangan berpangkat. Paham ya? Oke. Untuk sifat-sifat logaritma itu ada banyak. Saya sederhanakan lagi supaya kalian tidak terlalu banyak menghafal ya. Oke. Saya tuliskan di sini sifat-sifat logaritma. Yang pertama, andaikan saya punya di sini A log B kali C. Nah, bilangan numerusnya di sini berupa perkalian ya. Di sini A log B kali C. Maka ini bisa kita pecah menjadi 2 rumah log yang sama-sama bilangan pokoknya adalah A log. Di sini juga A log. Kalau di sini perkalian berarti operasinya ketika dia dipisah rumah, maka operasinya adalah penjumlahan. Dari A log B di sini A log C. Numerusnya berpisah ya. B di sini, C di sini. Boleh sebaliknya, boleh. A log C dulu baru A log B boleh. Tidak masalah untuk penjumlahan.
Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika numerusnya itu dalam bentuk pembagian? B dengan C. B per C, berarti kita bisa tuliskan yaitu, di sini A maksudnya ya. Ya, kalau perkalian bentuknya penjumlahan, kalau pembagian pasti hasilnya di sini. Ketika dirubah rumah E jadi 2 adalah pengurangan ya. Dari A log B dengan A log C. Kalau yang ini tidak bisa dibalik. Ya, B di sini artinya apabila B di sini jadi penyebut, maka dia yang duluan. Dia yang dikurangi dengan yang jadi pembilang di sini. Di sini misalnya B-nya jadi pembilang, B di sini, dia yang dikurangi dengan penyebutnya, C di sini. Paham ya? Oke, itu yang sifat kedua. Lanjut, sifat ketiga dari log. Andaikan A-nya di sini berpangkat lagi, bilangan pokoknya berpangkat. Misalnya di sini M. Nah, sedangkan numerusnya juga punya pangkat, yaitu N misalnya. Bagaimana menyederhanakan ini? Ini nanti pangkat dari numerusnya akan jadi pembilang. Pangkat dari bilangan pokoknya akan jadi penyebut di sini. Jadi N per M ini akan jadi koefisien di depan dari logaritma awalnya, yaitu A log B. Gampang ya? N-nya di sini jadi pembilang, M-nya di sini jadi penyebut. Ini jadi suatu koefisien, suatu angka tertentu di depan dari logaritma pokoknya, yaitu A log B. Oke, itu sifat yang ketiga. Lalu ada lagi, misalnya saya punya bentuk A log B, itu bisa kita konversikan menjadi bentuk pecahan dari logaritma. Di sini lognya dulu ada log B, di sini adalah log A. Dengan catatan di sini bilangan pokoknya harus sama. Di sini C, di sini C. Jadi yang di atas di sini mengikuti ini numerusnya dulu B. Kemudian dibagi dengan C log A yang tadinya bilangan pokok di sini. Dan bilangan pokok yang di sini ketika sudah dijadikan pecahan di sini harus sama. Misalnya C-nya di sini 2, di sini juga 2. Di sini 100, di sini juga 100. Seperti itu. Ada juga nih bentuk yang lain dari A log B. Kita bisa buat dalam bentuk pecahan dengan di sini 1, dengan di sini berbalik. Kalau di sini pokoknya adalah A, numerusnya B. Ketika dia jadi penyebut, maka dibalik posisinya B-nya yang jadi pokok, sedangkan A-nya yang jadi numerus. Bisa dilihat ya. A log B, di sini B, di sini A. Kalau sama-sama logaritma. Kalau di sini 1 per, dijadikan 1 per, berarti dibalik posisinya. B di sini seperti ini. Ya, gampang. Ingat-ingatnya gampang kok, karena saking banyaknya sifatnya kadang-kadang siswa itu bingung mau pakai yang mana ya, nanti akan sendirinya akan terbiasa untuk menentukan sifat mana yang digunakan untuk menyelesaikan soal tertentu. Oke. Ya. Ada lagi yang menanyakan bagaimana kalau di sini sama. Bilangan pokoknya A, numerusnya juga A. Berarti ini bernilai 1. Apapun kalau sama, numerus atau numerus dan pokoknya, maka dia bernilai 1. Bagaimana jika numerusnya itu bernilai 1? A log 1.
numerusnya 1. Mau di sini 100, di sini semiliar kayak. Ini hasilnya adalah 0. Ya. Oke, ada lagi yang nomor 7. Andaikan di sini saya punya bilangan berpangkat, tapi pangkatnya itu adalah berupa logaritma, yaitu A log B gitu misalnya. Jadi, ini bilangan berpangkat, pangkatnya adalah berupa bentuk logaritma A log B. Dengan catatan, di sini bilangan pokok dari logaritma itu adalah A. Dan yang di sini bilangan pokok dari bilangan berpangkatnya juga A. Maka hasilnya adalah B itu sendiri. Ya, numerusnya sendiri. Oke, yang terakhir, yang nomor 8. Apabila ada suatu perkalian seperti ini, A log B dikali dengan B log C. Lihat, di sini numerusnya sama dengan bilangan pokok di perkalian berikutnya. Maka nanti yang ini akan hilang sendiri, maka sisanya adalah A log C. A log C. Yang sama akan haus seperti ini jadinya. Bagaimana, mudah kan untuk memahami sifat-sifat logaritma? Ya, di video pembelajaran berikutnya saya akan bahas beberapa soal yang menggunakan sifat-sifat logaritma ini. Silahkan ditonton ya, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.